Markus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-20. Oke, saudara perhatiin. Saya akan bacakan satu perikop sampai ayat ke-26. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni segala kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebelum orang menghadap Tuhan ada hal yang harus diberesin, yaitu apa? Dua hal yang harus diberesin. Pertama adalah dosa. Sebelum orang menghadap Tuhan, yang pertama yang diberesin adalah dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah segala sesuatu yang melanggar ketentuan Tuhan. Segala tingkah laku yang melanggar firman Tuhan, itulah dosa. Dosa bukan bicara hari ini. Dosa adalah juga bicara tentang masa lalu yang kadang-kadang banyak orang selalu berpikir bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa itu. Tapi banyak orang lupa bahwa segala sesuatu yang kau lakukan dengan kehidupanmu yang salah di masa lalu yang tidak pernah kau selesaikan, itu akan menjadi tumpukan gunung yang akan menghalangi engkau untuk ketemu Tuhan. Amin. Ya. Orang mungkin berpikir dosa itu hanya bicara tentang melanggar hukum Taurat. Tapi dosa yang tertinggi adalah ketika kau merasa baik-baik saja. Ketika kau merasa bahwa kau tidak melakukan kejahatan seperti yang orang lakukan. Makanya saudara, pemungut cukai lebih gampang dia untuk datang ke Tuhan minta ampun dosa. Karena dia tahu salah. Tapi orang Farisi ketika dia menghadap Tuhan, dia katakan, aku tidak seperti orang lain. Kenapa? Karena orang Farisi itu adalah ahli Taurat. Dia orang yang belajar tentang firman. Dia hidup untuk melayani, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Sehingga ketika dia berdoa sama Tuhan, aku tidak seperti orang lain. Makanya dua macam dosa itu, pertama adalah dosa yang melanggar firman Tuhan, lalu dosa bicara tentang merasa baik. Karena hidup dalam kesombongan. Makanya gampang. Kalau orang yang berzina gampang minta ampun sama Tuhan karena dia tahu dia berzina, dia berdosa sama Tuhan. Tapi orang
yang tidak berzina, ketika dia berdoa, dia bilang, Tuhan sudah semua kulakukan. Makanya saudara, dosa akan menghalangi kita untuk ketemu Tuhan. Dosa akan menghalangi kita untuk punya kuasa melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Amin. Itu yang saudara harus tahu. Saya 2 hari ya, seminggu ya. Seminggu Tuhan ingatkan semua dosa-dosa saya di masa lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Bahkan 30 tahun yang lalu Tuhan bukain dosa, ini dosamu dulu, ini dosamu dulu. Sehingga bawaan saya menangis, Tuhan ampuni saya, ampuni saya, ampuni saya. Tuhan ampuni, waktu itu saya melakukan ini. Saya kasih alasannya, Tuhan saya melakukan ini karena ini dulu yang saya lakukan. Saya melakukan dosa ini karena ini Tuhan. Saya bukain semua sama Tuhan. Kenapa? Karena itu dosa yang saya lakukan. Yang saya tahu itu salah, saya lakukan. Tuhan bukain semuanya. Semua Tuhan bukain. Dan itu yang kemudian yang membuat saya hari ini saya tahu bahwa terlalu baik kau Tuhan untuk menyertai saya. Terlalu baik. Kenapa? Harusnya Tuhan tidak membukakan itu. Kalau itu sudah selesai, maka Tuhan tidak membukakan dosa masa lalu. Makanya saudara, apa yang kita butuhkan? Kita perlu Roh Kudus untuk memenuhi kita setiap saat. Supaya apa? Semua dosa di masa lalu yang ini penyebab saudara terhalang untuk ketemu Tuhan. Maka ini harus diselesaikan. Saudara, hari-hari ini saya banyak melihat media sosial tentang nubuatan-nubuatan Tuhan yang sudah terjadi. Salah satunya yang menggemparkan, yang menggetarkan saya adalah di dalam kitab Yesaya dikatakan apa? Aku akan memanggil kembali orang-orangku, aku memanggil umatku dari segala penjuru. Dan itu terjadi ketika di media sosial. Orang-orang Yahudi yang ada di Afrika, dia udah kembali ke Israel. Orang-orang Eropa yang di Afrika, orang-orang Yahudi yang di Afrika, di Eropa sudah kembali. Yang dari Asia sudah kembali dan hampir semuanya itu berbondong-bondong kembali ke Israel. Karena ayatnya bilang, ketika kau mengumpulkan umatku, maka aku datang menjemput mereka. Saudara, ini adalah hari-hari yang sangat mengkhawatirkan sebenarnya. Kenapa mengkhawatirkan? Karena hari-hari ini adalah hari-hari di mana saudara melihat banyak sekali fenomena yang gak masuk akal. Ekonomi melambat, pengangguran di mana-mana, keadaan yang tidak stabil, perampokan, kecelakaan, dunia juga berkecamuk dengan perang, semua perang ekonomi, perang perperangan secara fisik juga terjadi. Dan mungkin kita bilang, oh di sana berperang dampaknya seperti apa? Akan berdampak, kenapa? Ekonomi akan melambat. Orang-orang mungkin nanti ke depannya akan susah bayar uang kuliah. Orang akan susah untuk bertahan hidup. Orang akan semakin jahat, semakin merampok dan segala macam. Lalu kita tidak akan pernah nyaman lagi mencari kehidupan kita. Maka akan terjadi apa? Masing-masing akan membuat kecurangan di kelompok masing-masing. Semua akan menipu orang lain untuk apa? Untuk bertahan hidup. Yang terjadi akan seperti itu. Makanya ini adalah hari-hari yang mengerikan. Kenapa kita harus menyelesaikan segala macam bentuk dosa supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa berdekatan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendengarkan apa yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Itu yang penting. Makanya sebenarnya hari-hari ini kita tidak lagi fokus bagaimana kita makan, bagaimana kita bertahan hidup. Tapi kita fokus bagaimana Tuhan berkenan dengan hidup kita. Itu yang kita harus fokus.
Semakin hari kita harus semakin menyadari kejahatan kita, cara kita yang salah menyembah Tuhan, cara kita yang salah mencari Tuhan, cara kita beribadah yang salah kepada Tuhan, dan kita datang dengan kesungguhan hati dan penyesalan untuk kita datang memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau enggak, kita akan ketimpa malapetaka. Kita akan ketimpa banyak keadaan-keadaan buruk yang di luar dari apa yang kita nalar. Maka nanti keadaan ini semakin parah, maka akan nanti banyak orang anak Tuhan mengatakan, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak mengasihiku? Kenapa Tuhan meninggalkanku? Kenapa Tuhan tidak tolong aku? Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan aku? Ini akan terjadi. Padahal orang lupa bahwa ada dosa yang menghalangi untuk setiap orang berjumpa dengan Tuhan. Ada dosa yang menghalangi untuk orang bisa Tuhan turun langsung kepada orang itu. Saudara tahu dosa yang diampuni seperti apa? Saudara tahu? Tahu dosa yang diampuni seperti apa? Dosa yang diampuni adalah dosa seseorang yang berdosa yang benar-benar menyadari dosanya. Banyak orang berdoa, Tuhan ampuni dosaku, tapi dia tidak sadar dosa itu apa gitu. Dia tidak tahu dosa itu. Padahal sebenarnya yang Tuhan mau adalah sebuah kesadaran kenapa kau melakukan dosa itu. Kalau kau hanya datang, Tuhan ampuni dosaku, Tuhan bilang dosa yang mana, tahun keberapa, pada saat kapan, kenapa kau melakukan itu Tuhan tanya sebenarnya. Kenapa? Karena Tuhan mau detail kita datang. Kita datang sama Tuhan detail, benar-benar menyadari ini loh dosaku Tuhan. Zaman itu aku begini Tuhan, kesombonganku, keangkuhanku, aku begini. Karena itulah yang membuat aku berdosa. Maka Tuhan akan ampuni. Kalau hanya sekedar global yang selama ini dilakukan banyak orang, Tuhan ampuni dosaku, dosa yang mana? Ampun, Tuhan gak akan mengampuni. Kenapa? Karena kau tidak hidup dengan kesadaran. Kita hanya akan menjadi apa? Menjadi semacam omongan saja, Tuhan ampuni dosaku, tapi kau tidak pernah tahu dosa apa itu. Amin. Ya, ini yang Tuhan mau. Dosa di masa lalu dengan dosa di masa sekarang itu harus selesai. Kenapa? Saudara harus tahu bahwa dosa mendatangkan kutuk. Orang banyak tidak menyadari bahwa dia lagi berjalan dengan kutuk di masa sekarang. Apa buktinya? Kesulitan. Kenapa? Karena rencana Tuhan tidak pernah rencana Tuhan setiap orang mengalami kesulitan. Tuhan akan memberikan jalan yang benar, Tuhan akan memberikan jalan kemudahan. Tetapi banyak orang hidup dalam kutuk dan tidak menyadari kutuk itu terjadi, maka dia berjalan dalam kesulitan tiap-tiap hari. Anak kecil coba di belakang, jangan di situ, biar gak ribut ya. Coba di ini, anak kecil disuruh ke belakang aja. Ya, biar gak ganggu yang lain. Ngobrolnya di belakang yuk. Ya, ini yang terjadi dengan hidup banyak orang. Ketika orang tidak menyadari akan kutuk itu yang akan membuat orang lain terseok-seok dalam hidupnya. Makanya kenapa itu harus kita bereskan? Kenapa dosa itu harus selesai? Supaya apa? Supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Supaya Tuhan berkenan kepada kita. Saudara-saudara perhatikan, ketika Yesus mendemonstrasikan bagaimana kuasa Allah itu bekerja. Kalau kita lihat di awal, di ayat 20 tadi, bahwa ketika mereka lewat, mereka melihat pohon ara itu sudah kering. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, di mana Tuhan lewat, dia mengutuk pohon ara, waktu Tuhan lapar ingin makan, pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Lalu Tuhan kutuk.
kau tidak akan pernah berbuah lagi. Saudara, kalau orang-orang berpikir adalah kenapa Tuhan kutuk, apa salahnya si pohon itu? Kenapa Tuhan kutuk? Karena Tuhan mau setiap pohon itu harus berbuah. Kalau tidak berbuah berarti pohon itu apa? Gagal. Pohon identik dengan buah. Makanya ketika Tuhan lewat di pohon ara itu, dia tidak menemukan buah, Tuhan mengutuk pohon itu. Kenapa? Karena tidak berbuah. Artinya Tuhan mau katakan, kau tidak ada gunanya. Sama dengan kita saudara, kalau Tuhan tidak melihat kita punya berguna buat kemuliaan Tuhan, maka kutuk itu akan tak bekerja dalam hidup kita. Makanya harusnya setiap orang katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku, ini aku Tuhan, aku siap menyatakan kebenaran-Mu. Itu yang harus terjadi dalam setiap orang. Kalau enggak, kutuk kita akan berlaku dalam hidup kita. Karena kita tidak bisa menjadi orang-orang yang hanya berjalan dengan seperti itu terus. Jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dengan kekhawatiran, jatuh bangun dengan ketakutan, dan tiap-tiap hari yang kita lakukan. Artinya bahwa kita bukan orang-orang yang menginginkan Tuhan. Kalau pohon ara yang Tuhan kutuk itu dia berdaun lebat, dia subur sekali tetapi dia tidak menghasilkan buah. Gak ada gunanya. Makanya firman Tuhan selalu katakan, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu, kekuatanmu, semua yang kau punya untuk memuliakan Tuhan. Itulah buah. Lalu dikatakan apa? Muliakanlah Tuhan dengan harta bendamu, dengan apa yang kau miliki untuk memuliakan Tuhan. Semua bermuara kepada Tuhan. Semua ujung-ujungnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena untuk itulah kita dibentuk untuk sebagai pelayannya, sebagai sahabatnya, sebagai teman sejawatnya untuk menyampaikan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita masih sibuk dengan apa yang kita makan, berarti jangan-jangan kita sebenarnya bukan orang-orang yang terpilih untuk memuliakan Tuhan. Atau dengan kata lain saya mau katakan, jangan-jangan kita bukan penghuni sorga. Kenapa? Karena sorga itu adalah reward. Sekali lagi, sorga itu adalah hadiah dari orang-orang yang berbuah di tengah-tengah dunia ini. Gak berbuah gak ada. Gak ada. Gak berbuah itu gak akan Tuhan kasih. Apalagi saudara harus tahu kita orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang yang sudah dikasih tiket VIP. Bukan VIP lagi, VVIP. Yang diberikan tiket utama untuk masuk dalam kerajaan sorga. Kenapa? Karena yang di sana ada yang disembah adalah Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Bukan Tuhan yang lain. Kalau di tempat lain, gak jelas Tuhannya. Amin. Ada yang membawa buah, sesajen, ada yang membawa apa dan segala macam, gak jelas mau kemana larinya. Tapi kita menyembah Tuhan yang sudah membuktikan dirinya, dia mati dan bangkit untuk setiap kita. Amin. Makanya saudara, ketika ini tidak kita buka, ketika pikiran kita tidak kita buka, saya sudah ketemu dengan Tuhan yang tepat, maka kita akan kehilangan hadirat Tuhan itu. Kita tidak lagi penghuni surga. Makanya jangan-jangan yang masuk itu adalah orang-orang yang tidak kenal Tuhan lalu bertobat, lalu dia masuk dalam kerajaan surga. Kita yang sudah kenal Tuhan puluhan tahun bermain-main. Udah pegang firman kebenaran, udah hidup menjadi orang Kristen, udah diajarin bolak-balik, tapi kita khawatir, ketakutan, bingung, ragu, gak percaya, menyembahnya main-main. Setengah-setengah hati, datang ke gereja, malas-malasan, selalu bicara tentang hitung-hitungan dagang, saya mau masih kerja, saya masih usaha, saya masih begini, saya masih begini, ada saudara datang, ada begini, ada begini. Lalu kita berpikir,
bahwa itu sesuatu yang wajar. Inilah kejahatan banyak anak-anak Tuhan. Makanya kacau. Harusnya ketika setiap orang menyadari bahwa dia menyembah Tuhan yang benar, harusnya dia tidak bermain-main lagi. Dia tahu Tuhan mengampuni dia. Seperti di ayat yang terakhir kita lihat tadi itu apa? Ampunilah dulu sekiranya. Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak mau ada yang nempel di hati kita. Harusnya apa? Kita dengan gampang mengampuni orang lain. Kita tidak lagi menunggu-nunggu, tunggu dia dulu datang minta ampun, tunggu dia dulu datang minta maaf duluan. Enggak ada begitu. Maka yang ada adalah kita sebagai orang pengikut Kristus terlebih dahulu datang minta maaf walaupun kesalahan itu belum tentu punya kita. Itu yang benar sikap orang Kristen. Jangan menunggu. Kenapa? Karena seorang Kristen di hatinya akan selalu ada damai sejahtera. Makanya dia tidak akan mau bermusuhan. Ketika ada sesuatu yang menghalangi hatinya untuk berdamai, maka dia akan datang kepada orang itu. Saya mohon maaf, tadi saya salah, kata-kata saya kasar misalnya. Kenapa? Karena dia ingin damai sejahtera di hatinya. Itu sebenarnya. Maka tadi katakan, kalau engkau mengampuni, maka Bapamu yang di sorga mengampuni. Kalau kau tidak mengampuni, maka Bapa yang di sorga tidak mengampunimu. Akibatnya apa? Kau tidak akan pernah menjadi penghuni sorga. Amin. Gak akan pernah. Kau akan terombang ambing. Makanya apa? Dosa, saudara harus ingat nih. Dosa akan menarik saudara-saudara untuk selalu hidup dalam kegelisahan, ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran. Makanya apa? Damai sejahtera tidak ada. Kalau dosamu tinggal, maka apa? Kau akan mengalami kebosanan hidup, kejenuhan. Kan gara-gara orang jenuhnya iseng main kan? Betul nggak? Orang selingkuh itu kan karena jenuh kan, udah jenuh dia iseng nyoba-nyoba aneh-aneh. Dia bosan dengan hidup, dia nyoba-nyoba, udahlah narkoba sebentar lah, udahlah sama teman lah minum-minum sebentar. Ikut tenggelam. Karena nyoba, semuanya hal dimulai dari apa? Dari nyoba-nyoba, dimulai dari apa? Dari gampang itu. Orang-orang yang harusnya anak-anak Tuhan, dia berlari meninggalkan dosa, lalu dia tetap setia dalam Tuhan. Amin. Itu orang Kristen sebenarnya. Makanya saudara, apa yang Tuhan katakan? Ketika murid-murid melihat bahwa pohon itu sudah kering, Tuhan bilang apa? Percayalah. Sudah perhatiin. Percayalah, aku berkata kepadamu, ayat 23, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke laut. Saudara lihat berikutnya, asal tidak bimbang hatinya. Oke, coba tayangkan ayat 23 yuk. Ya, dikatakan apa? Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Saudara, percaya itu tidak instan, ya. Saudara harus tahu itu tidak bisa instan. Lalu saya hari ini percaya, enggak begitu. Percaya itu adalah kumpulan dari kebenaran-kebenaran yang kau lakukan. Maka itu menimbulkan kuasa. Kebenaran-kebenaran yang kita kumpulkan hari lepas hari. Misal begini, waktu saya tahu saya harus berdamai dengan seseorang, lalu saya dengan berani dengan iman saya berdamai dengan seseorang, maka itu artinya saya masuk dalam kategori percaya. Lalu apa? Lalu saya berdoa, itu masuk kategori orang percaya. Lalu semua keadaan-keadaan yang hari lepas hari yang kita lakukan percaya, itulah yang akan menimbulkan kuasa. Amin. Ya, itu akan menimbulkan kuasa. Kalau kuasa itu sudah terjadi dalam hidup kita, maka apapun yang kita lakukan terjadi. Amin.
Gak bisa lalu kita katakan kita punya kuasa Kristus dalam hidup kita, tapi kita separoh-separoh. Sebentar kita ragu, sebentar kita percaya. Sebentar kita kecewa, sebentar kita tersenyum. Gak bisa. Kenapa? Karena kuasa itu tidak terjadi. Saudara tahu, ini saudara harus tahu pegangnya. Apa sih yang Tuhan lakukan kepada anak Tuhan? Urapan. Oke? Tuhan berikan urapan kepada seseorang. Waktu dia belum berdosa. Atau waktu dia sudah berdamai dengan Tuhan, Tuhan kasih urapan. Oke? Ketika orang itu berdosa, maka urapan itu hilang. Ini diambil. Urapan itu fungsinya untuk apa? Memberikan kekuatan, kedamaian, sukacita, ketenangan, keberhasilan, keberuntungan. Ini yang Tuhan kasih. Lalu itu dicabut. Waktu kau berdosa itu dicabut. Maka muncul apa? Hartamu gak langsung hilang. Muncul apa? Kau mulai gelisah. Kau mulai ketakutan. Kau gak bisa mengatasi amarahmu. Oke? Kau selalu akan mendapatkan ada aja cara-cara yang sial dalam hidupmu. Tiba-tiba rugi apa, tiba-tiba jatuhnya apa, tiba-tiba begini, itu akan ada. Kenapa? Urapan sudah ditarik. Kenapa? Karena coveran itu sudah gak ada lagi. Oke, tiba-tiba terjadi nih hal-hal yang gak enak. Ada yang sakit, ada yang ini tiba-tiba nih. Keadaan-keadaan yang tidak. Kenapa? Karena masih ada dosa. Oke, lalu apalagi yang terjadi? Mulai nih. Kau sudah bingung dengan hidupmu, oke? Mulai nanti ada yang kemudian orang apa? Karena dia gagal dengan usahanya, lalu mulai jual hartanya, jual ini habis semuanya. Kenapa? Karena urapan itu sudah diambil. Makanya ketika orang-orang yang tetap hidup dalam dosa, makanya dia selalu jatuh bangun dengan keadaan-keadaan itu. Sebentar senang, sebentar down, sebentar up, down, langsung down terus habis ke bawah. Karena saudara, yang kita kejar bukan bagaimana kita kaya dan berhasil, tapi yang kita kejar bagaimana penyertaan Tuhan. Mana lebih enak? Saudara makan daging, makan makanan enak, tapi hatimu gak damai sejahtera. Daripada saudara mungkin cuma makan ikan asin atau makan nasi garam lah di rumah lah karena uang gak ada. Tapi saudara tenang hatinya, yang mana saudara pilih? Kenapa? Karena setiap orang butuh damai sejahtera. Karena orang gak damai sejahtera, gelisah, ketakutan, maka dia kan gak gampang diajak kepada dosa. Yuk minum dulu kita yuk, mabok. Ya. Ayo kesana dulu yuk. Kita karaoke dulu, katanya. Ya, karaoke. Lalu ada perempuan-perempuan yang melayani karaoke-nya. Selesai. Mulai dia berpikir tentang zina. Kenapa? Karena ini masalah. Tuhan akan menunjukkan jalan keluar kepada setiap orang yang benar-benar mengandalkannya. Maka urapan itu akan turun. Begitu urapan turun, Tuhan akan perbaharui cara berpikirnya. Maka apa? Apa yang dia kerjakan akan berhasil. Tuhan akan kasih keberuntungan, Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih kedamaian, Tuhan kasih apa? Pengampunan, Tuhan kasih kebesaran hati. Yang ini banyak orang hilang. Makanya saudaraku, yang kita harus paham dengan benar bahwa iman itu tidak terjadi karena dosa itu tetap tinggal dalam hidup kita. Kita nggak pernah menyelesaikan. Kita anggap banyak orang, ada satu teori, ada satu hamba Tuhan yang kasih statement begini. Sebelum kau melakukan dosa, Tuhan sudah mengampuni. Ya kan? Ada hamba Tuhan bilang gitu. Sebelum kau melakukan dosa, Tuhan sudah mengampuni. Dan banyak orang ngikutin cara itu. Padahal itu salah. Yang ada adalah ketika kau berdosa, Tuhan menyiapkan pengampunan.
Tapi kalau kau tidak datang menyesali, Tuhan tidak akan mengampuni. Kenapa? Karena Alkitab sudah bilang, yang menghalangi aku kepadamu adalah dosa. Dosa yang membuat aku tidak bisa menolongmu. Makanya kenapa kita harus menyelesaikan segala sesuatunya? Kenapa kita harus cepat? Karena kita butuh power. Amin. Kita butuh kuasa Tuhan menjalani hidup ini. Kalau Tuhan tidak berikan kepada Adam otoritas, maka dia tidak akan bisa mengatur, memberikan nama setiap hewan yang ada di Taman Eden itu. Dia tidak akan pernah tahu mengatur hewan yang tidak punya otak. Makanya setiap kita harus butuh apa? Kuasa. Kuasa itu datang dari Tuhan. Kuasa itu datang dari kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Makanya kenapa kemarin saya katakan kepada saudara, minta kepenuhan Roh Kudus setiap saat. Bukan cuma sekali, setiap saat. Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Kenapa? Karena kita perlu kuasa, kita perlu urapan, kita perlu penyertaan Tuhan supaya Tuhan berjalan bersama dengan kita. Amin. Apa yang Musa katakan ketika mereka menyeberangin Laut Merah? Musa cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau tidak menyertai kami tidak mampu berjalan. Ada lagunya itu ya, tahu kan? Lagunya kan ada itu, apa sih lagunya, lupa ya, apa namanya? Bila Engkau tak besertaku, ku tak mampu berlangkah. Saudara-saudara, ini yang paling perlu. Tapi orang Israel berpikir berbeda, bahwa kewajiban Tuhanlah yang akan selalu membuat mereka sampai ke tanah Kanan. Padahal Musa menyadari bahwa tanpa tangan Tuhan kami tidak akan sanggup. Amin. Nah, ini yang Tuhan minta dalam hidup kita. Mampukah kita memberikan pernyataan tanpa Tuhan kita nggak bisa melangkah. Kita tidak bisa hidup. Kita tidak bisa bertahan. Ataukah jangan-jangan kita katakan tanpa Tuhan pun aku sanggup. Tanpa penyertaan Tuhan pun aku mampu. Gak usah datang ke ibadah, gak usah rajin ibadah, gak usah datang ke firman, aku bisa kok hidup. Gak perlu melibatkan Tuhan, jangan-jangan kita sedang minta begitu. Padahal kita lupa, waktu kita meninggalkan firman, maka dosa itu mulai masuk ke dalam hati kita. Kalau kita meninggalkan penyembahan, meninggalkan ibadah, dosa itu mulai masuk ke dalam pikiran kita. Itulah yang membuat seorang istri tidak merasa dikasihi sama suaminya. Karena ada dosa di situ. Itulah membuat seorang suami merasa tidak dihargai. Kenapa? Karena firman itu jauh daripadanya mulai masuk hal-hal yang membuat keretakan, kehancuran, perkelahian, kemarahan, dendam dan segala macam. Kenapa? Karena sudah masuk virusnya. Makanya rusak. Gak ada kedamaian. Lalu seorang istri akan mengatakan, dasar suami gak berguna. Datang istri mengatakan, dasar istri gak berguna. Datang anak-anak bilang, oh dasar mamak lampir. Ya kan? Si anak bilang dasar anak kurang ajar. Kan gitu. Nah, punya dasar itu. Kenapa? Karena akan selalu, karena sudah mulai masuk hal-hal yang merusak otak kita. Ya kan? Harusnya urapan itu turun. Ada kuasa yang bekerja, ada damai sejahtera yang bekerja. Ya. Kalau sampai hari ini kau masih bergumul dengan suamimu yang gak bertobat, kau yang harus bertobat duluan. Kalau hari ini kau masih bergumul dengan istrimu yang gak bertobat, kau yang harus bertobat duluan. Kenapa? Kuasanya gak ada. Kekuatannya gak ada. Hancur.
Tidak bisa lagi punya kuasa apapun. Selalu hidup dengan pergumulan, seolah-olah hidupnya paling susah. Saudara perhatiin, orang yang selalu bergumul dengan hidup adalah orang yang selalu jauh dari Tuhan. Amin. Sudah tahu ya? Kalau orang selalu sibuk dengan pergumulan, selalu banyak dengan masalah, artinya kau lagi jauh dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu memberikan solusi dalam setiap hidup seseorang. Kalau kau mendekat sama Dia, kalau kau datang sama Dia, kalau kau sujud sama Dia, kalau kau pegang firman-Nya tiap hari. Kenapa? Karena orang yang jauh dari Tuhan, berkat Tuhan jauh daripadanya. Kalau orang yang jauh dari Tuhan, maka dia makanan siapa? Makanan setan, makanan iblis. Kalau orang jauh dari Tuhan yang datang apa? Kekhawatiran, ketakutan dan segala macamnya. Tapi kalau dekat dengan Tuhan yang datang apa? Damai sejahtera, kekuatan, sukacita, ketenangan, berkat, kau bisa bekerja dengan baik, kau bisa sehat, kau bisa melakukan kehidupanmu. Itu yang terjadi. Maka saudara coba kita melihat diri kita kembali. Sudah kuasa apa yang ada dalam diri kita, urapan apa yang ada, hadirat apa yang ada. Kalau enggak bisa. Maka kita akan selalu jatuh bangun, kita akan selalu merasa nanti, lama-lama kita akan merasa bahwa Tuhan itu jauh dan tidak mendengarkan kita. Hati-hati saudara. Saya mau sampaikan kepada saudara semuanya, hati-hati. Makanya di ayat 24 juga dikatakan apa? Coba tayangkan lagi ayat 24 Yul. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, selalu Tuhan katakan apa? Percayalah. Oke? Selalu Tuhan bilang apa? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Makanya Tuhan berkali-kali mengatakan percayalah. Supaya apa? Supaya itu adalah bukti bahwa kau menjadi orang yang teguh hatinya di hadapan Tuhan. Makanya sekali lagi saya katakan, percaya itu tidak instan. Ya kan? Ibarat seorang yang belum kenal nih. Oke, ketika saudara belum kenal, saudara kenalan, lalu sering bersama, lalu sering berbicara, lalu sering berkomunikasi, lalu semakin instan, semakin dalam mengerti, semakin dalam mengerti. Apa yang muncul? Percaya. Kenapa? Karena kita tahu dia nggak akan mengkhianati kita. Kita tahu dia bersama-sama dengan kita sering-sering, kita komunikasi sudah sering kok. Nggak akan mengkhianatin. Semakin dalam, semakin lama kau berteman sama dia, semakin lama kau bersama-sama dengan dia, semakin kau percaya. Maka ketika dia misalnya ada apa-apa, misalnya bantu aku lah, aku pakai dulu uangmu misalnya. Dia kan gampang ngasih, kenapa? Orang udah bersama-sama dengan aku kok, percaya. Coba kita baru kenal, kita mau pinjem, siapa ya? Jangan nggak kembali uang aku nanti. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, betul nggak? Tapi kalau semakin lama, semakin kita berteman sama dia, semakin kita bersama-sama dengan dia, tingkat kepercayaan itu akan semakin kuat. Dan tidak ada lagi keraguan. Makanya saudara, semakin orang bersama-sama dengan Tuhan, semakin orang tinggal dalam firman Tuhan, kepercayaannya semakin penuh, fokusnya semakin jelas. Ya kan? Pasti saudara punya teman, tapi saudara punya sahabat, betul? Yang mana saudara lebih percaya, teman saudara atau sahabat saudara? Sahabat pasti. Kalau teman yang mungkin banyak teman umum, tapi sahabat adalah spesial. Kau tidak akan ragu lagi mungkin menitipkan anakmu, menitipkan hartamu, menitipkan kunci rumahmu, ya kan? Kau nggak ragu kepada sahabatmu. Tapi kalau orang yang nggak kau kenal, kau titipkan, selesai. Sama teman biasa selesai. Tapi kalau sahabatmu yang kau sudah kenal, kau akan percaya sama dia. Makanya saudara, kita butuh kuasa Tuhan menjalani hidup ini.